Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah permata dalam Al-Quran, sebuah narasi yang dimulai bukan dengan pertempuran atau mukjizat yang mengguncang alam, melainkan dengan kelembutan cinta dalam sebuah keluarga dan sebuah mimpi yang membentangkan takdir masa depan. Nabi Yusuf alaihissalam lahir dalam silsilah kenabian yang mulia. Ia adalah putra dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Karena kemuliaan nasabnya ini, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjulukinya sebagai Al-Karim, Ibnu Al-Karim, Ibnu Al-Karim, Ibnu Al-Karim, yang mulia, putra dari yang mulia, putra dari yang mulia, putra dari yang mulia. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang putra dari 4 istri yang berbeda. Ke-12 putranya inilah yang kelak menjadi leluhur dari 12 suku Bani Israel. Dari semua putranya, hanya Yusuf dan adiknya, Bunyamin, yang lahir dari rahim istri yang sama, yaitu Rahel. Menurut Ibnu Katsir dan para ahli sejarah, Rahel adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Yusuf alaihissalam lahir, ia membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi ayahnya. Ia adalah anak yang dianugerahi paras yang sangat tampan dan elok sejak kecil. Ketampanannya ini di kemudian hari menjadi sebuah perumpamaan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat peristiwa Isra Miraj bersabda bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberi separuh dari seluruh ketampanan. Selain ketampanan fisik, Yusuf kecil menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, kejujuran, dan akhlak mulia yang luar biasa. Kombinasi dari garis keturunan ibunya, Rahel paras yang rupawan, dan budi pekerti yang luhur inilah yang membuat hati Nabi Yakub alaihissalam sangat terpaut padanya dan juga pada adiknya, Bunyamin. Cinta dan perhatian yang lebih ini bukanlah bentuk pilih kasih yang zalim, melainkan fitrah seorang ayah terhadap putranya yang masih kecil, yatim piatu dari ibu yang sangat ia cintai, dan menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Namun, sebagaimana takdir Allah seringkali berjalan melalui ujian, cinta yang besar ini jugalah yang diam-diam menjadi bara api kedengkian di dalam hati 10 saudaranya yang lain. Mereka, yang lahir dari istri-istri yang berbeda, merasa dinomorduakan dan perhatian ayah mereka tercurah hanya kepada Yusuf dan Bunyamin. Pada suatu malam, ketika Yusuf alaihissalam masih seorang anak laki-laki yang belum balik, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepadanya sebuah penglihatan agung melalui mimpi. Mimpi para nabi adalah benar dan merupakan salah satu bentuk wahyu, ru'ya shadikah. Dalam tidurnya, Yusuf menyaksikan sebuah pemandangan kosmik yang luar biasa. Dengan hati yang berdebar penuh ketakjuban, ia berlari menemui ayahnya di pagi hari untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Momen penting ini diabadikan dengan indah oleh Al-Quran. Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Yakub, wahai ayahku. Sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Quran Surah Yusuf, 4. Nabi Yakub alaihissalam, sebagai seorang nabi dan ayah yang bijaksana, segera memahami makna dan takwil dari mimpi tersebut. Ia tahu ini bukanlah bunga tidur biasa, melainkan sebuah pertanda dari langit, sebuah isyarat kenabian dan kemuliaan yang akan dianugerahkan Allah kepada putranya. Ibnu Katsir menjelaskan takwil mimpi ini secara terperinci berdasarkan pemahaman para ulama. Matahari, melambangkan ibunya. Bulan, melambangkan ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. 11 bintang, melambangkan ke-11 saudaranya. Sujud, dalam mimpi ini bukanlah sujud penyembahan, melainkan sujud penghormatan dan ketundukan. Mimpi ini adalah sebuah nubuat, ramalan kenabian, bahwa kelak, Nabi Yusuf alaihissalam akan diangkat derajatnya oleh Allah sedemikian tinggi, sehingga ayah, ibu, dan seluruh saudaranya akan tunduk di hadapan kemuliaan dan kekuasaannya sebagai bentuk penghormatan. Menyadari betapa agungnya makna mimpi ini, Nabi Yakub alaihissalam juga memahami potensi bahaya yang mengintai. Ia tahu betul api kedengkian yang sudah ada di hati putra-putranya yang lain. Jika mereka mendengar tentang mimpi ini, kedengkian itu akan berubah menjadi siasat jahat yang bisa mencelakai Yusuf. Oleh karena itu, dengan penuh kasih sayang dan kewaspadaan, ia memberikan nasihat penting kepada putra kesayangannya. Dia, ayahnya, berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu adalah musuh yang jelas bagi manusia. Quran Surah Yusuf, 5. Nasihat ini mengandung beberapa pelajaran penting. Menjaga rahasia anugerah, tidak semua nikmat dan anugerah perlu diceritakan kepada semua orang,
terutama jika berpotensi menimbulkan hasad, iri, dan dengki. Kewaspadaan terhadap kedengkian, Nabi Yakub alaihissalam mengidentifikasi akar masalahnya, yaitu kedengkian saudara-saudaranya yang bisa dieksploitasi oleh setan. Peran setan selalu berusaha menyulut permusuhan di antara manusia, terutama dalam ikatan persaudaraan. Setelah memberikan peringatan itu, Nabi Yakub alaihissalam kemudian memberikan kabar gembira yang mengukuhkan tawil mimpinya, bahwa ini adalah bagian dari rencana besar Allah untuk Yusuf. Dan demikianlah, Tuhanmu memilih engkau untuk menjadi nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari tawil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakannya kepada kedua kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surah Yusuf, 6. Ayat ini adalah konfirmasi dari Nabi Yakub alaihissalam bahwa Yusuf telah dipilih Allah. Ia akan diberi anugerah kenabian, ilmu untuk menafsirkan kejadian dan mimpi, tawil al-ahadits, serta nikmat Allah akan disempurnakan baginya sebagaimana telah disempurnakan bagi leluhurnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak alaihimassalam. Mimpi inilah yang menjadi titik awal dari seluruh rangkaian kisah menakjubkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia adalah benih takdir yang ditanam di masa kecilnya, yang untuk tumbuh menjadi pohon kemuliaan, harus terlebih dahulu melewati ujian di dasar sumur yang gelap, di pasar perbudakan, di dalam istana yang penuh fitnah, dan di balik jeruji penjara yang dingin. Semua itu adalah bagian dari rencana Allah yang Maha Bijaksana untuk mempersiapkan dan memurnikan hamba pilihannya. Demikianlah fajar kenabian mulai bersinar melalui mimpi agung Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah ini barulah permulaan dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian, kesabaran, dan keajaiban dari Allah. Sebelum kita menyelami lebih dalam bagaimana takdir membawanya dari pelukan sang ayah ke dasar sumur yang gelap, alangkah baiknya jika Anda berkenan untuk like agar kisah ini dapat menyebar lebih luas, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan dari Ahsanul Qasas, kisah terbaik ini. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menyajikan narasi yang penuh hikmah. Mimpi agung Nabi Yusuf alaihissalam, yang seharusnya menjadi kabar gembira, justru menjadi pemicu sebuah tragedi keluarga. Meskipun Nabi Yakub alaihissalam telah berusaha keras menyembunyikannya, setan tidak pernah berhenti mencari celah. Melalui firasat, kecurigaan, atau percakapan yang tak sengaja terdengar, kedengkian di hati saudara-saudara Yusuf menemukan alasannya untuk berkobar. Hasad atau dengki yang merusak adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Ia adalah dosa pertama yang dilakukan di langit ketika iblis dengki kepada Adam, dan di bumi ketika Kabil dengki kepada Habil. Penyakit inilah yang menggerogoti hati 10 saudara Yusuf. Mereka merasa dianaktirikan dan semua cinta ayah mereka tercurah hanya kepada Yusuf dan Bunyamin. Perasaan ini membutakan mata hati mereka dari kebenaran. Mereka berkumpul dalam sebuah rapat rahasia, jauh dari pengawasan ayah mereka. Disinilah mereka saling memuatkan perasaan negatif dan memvalidasi kecemburuan mereka, sebagaimana diabadikan oleh Allah. Yaitu, ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita berada dalam kekeliruan yang nyata. Quran Surah Yusuf, 8. Perhatikan bagaimana mereka menjustifikasi rencana jahat mereka. Mereka menuduh ayah mereka sendiri, seorang Nabi Allah, berada dalam kekeliruan yang nyata. Mereka merasa sebagai kelompok yang kuat dan lebih berjasa, sehingga lebih berhak atas cinta sang ayah. Logika yang terbalik inilah yang menjadi landasan bagi rencana keji mereka selanjutnya. Dari perasaan dengki, lahirlah sebuah rencana konkret. Emosi mereka yang meluap pada awalnya membawa pada usulan yang paling ekstrim, membunuh Yusuf. Dengan membunuhnya, masalah akan selesai secara permanen. Namun, di antara mereka, ada yang hatinya masih memiliki sisa nurani. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh agar perhatian ayahmu tercurah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang-orang yang baik bertobat. Quran Surah Yusuf, 9. Ayat ini menyingkap sebuah ironi yang tragis. Mereka merencanakan sebuah dosa besar dengan niat untuk menjadi orang baik setelahnya. Ini adalah tipu daya setan yang klasik, menunda taubat setelah melakukan maksiat. Di tengah perdebatan sengit itu, salah seorang dari mereka, yang menurut sebagian riwayat adalah Yahuza atau Raubin, yang paling bijaksana di antara mereka, memberikan usulan alternatif yang dianggap lebih ringan.
Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat." Quran Surah Yusuf, 10. Usulan ini diterima. Mereka tidak perlu menumpahkan darah saudaranya secara langsung, namun tujuannya tetap tercapai, menyingkirkan Yusuf dari kehidupan mereka dan dari sisi ayah mereka untuk selamanya. Dengan rencana yang sudah matang, mereka pun menjalankan fase berikutnya, melancarkan tipu daya kepada ayah mereka. Mereka datang kepada Nabi Yakub alaihissalam dengan wajah yang dibuat ceria dan penuh perhatian, membujuknya agar mengizinkan mereka membawa Yusuf bermain bersama. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain, dan kami pasti akan menjaganya." Quran Surah Yusuf, 11-12. Hati seorang ayah, terlebih seorang nabi, dapat merasakan firasat buruk. Nabi Yakub alaihissalam mengungkapkan kekhawatirannya secara jujur. Dia, Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergianmu bersamanya sangat menyedihkanku dan aku khawatir dia akan dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya." Quran Surah Yusuf, 13. Secara tidak sadar, Nabi Yakub telah memberikan mereka ide untuk kebohongan yang akan mereka gunakan nanti. Mereka dengan sigap menepis kekhawatiran itu dengan sumpah palsu, menunjukkan kekuatan mereka sebagai satu kelompok. Mereka berkata, "Demi Allah, jika dia dimakan serigala, padahal kami satu golongan yang kuat, kalau begitu kami benar-benar orang yang rugi." Quran Surah Yusuf, 14. Dengan berat hati dan setelah mengambil janji dari mereka, Nabi Yakub pun akhirnya luluh dan mengizinkan Yusuf pergi. Begitu mereka berada cukup jauh dari pandangan sang ayah, topeng kebaikan itu pun lepas. Wajah-wajah yang tadinya ramah berubah menjadi kejam. Mereka melampiaskan semua kebencian yang terpendam kepada adik kecil mereka. Ibnu Katsir menukil beberapa riwayat tentang bagaimana mereka menghina dan bahkan memukuli Yusuf sebelum akhirnya tiba di sebuah sumur tua yang telah kering airnya. Mereka melucuti baju gamisnya yang indah, baju yang menjadi simbol cinta ayah mereka, dan tanpa belas kasihan, mereka melemparkan Yusuf ke dalam kegelapan sumur itu. Di dasar sumur yang dingin dan gelap, Yusuf kecil hanya bisa berserah diri kepada Allah. Namun, Allah tidak meninggalkannya. Allah segera menurunkan ketenangan, sakinah, ke dalam hatinya dan memberinya wahyu untuk meneguhkannya. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, "Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari." Quran Surah Yusuf, 15. Ini adalah janji pertama dari Allah secara langsung kepada Yusuf di tengah penderitaannya. Suatu hari nanti, engkau akan berhadapan dengan mereka dari posisi yang mulia dan mengingatkan mereka akan perbuatan ini. Untuk menyempurnakan kejahatan mereka, mereka menyembelih seekor kambing atau domba, lalu melumuri baju gamis Yusuf dengan darah palsu tersebut. Mereka sengaja menunggu hingga waktu Isya, waktu di mana kegelapan bisa membantu menyamarkan kebohongan di wajah mereka. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada waktu Isya sambil menangis. Quran Surah Yusuf, 16. Mereka memulai sandiwara tangisan yang paling memilukan. Mereka menceritakan kisah rekaan tentang bagaimana mereka sedang berlomba dan meninggalkan Yusuf bersama barang-barang mereka, lalu seekor serigala datang dan menerkamnya. Sebagai bukti, mereka menyodorkan baju gamis yang berlumuran darah. Namun, seorang nabi tidak bisa ditipu dengan mudah. Nabi Yakub alaihissalam melihat sebuah kejanggalan besar pada bukti itu, baju gamis itu utuh, tidak ada bekas cakaran atau robekan sedikit pun. Bagaimana mungkin seekor serigala bisa memakan seorang anak tanpa merobek bajunya? Dengan hati yang hancur namun dengan ketajaman iman, ia menatap wajah putra-putranya dan berkata, Dia, Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik, fasabrun jamil. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Quran Surah Yusuf, 18. Inilah puncak dari adegan ini. Sabrun jamil, kesabaran yang indah, adalah sebuah kesabaran tingkat tinggi, sabar yang tidak disertai keluh kesah kepada makhluk, tidak mengeluh, tidak marah-marah, dan menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah. Nabi Yakub tahu mereka berdusta, tetapi ia tidak menghukum mereka. Ia memilih jalan kesabaran dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya penolong.
Disinilah babak pertama dari ujian Nabi Yusuf berakhir. Ia berada di dasar sumur kesedihan, terasing, dan dikhianati. Sementara di rumah, ayahnya memulai episode panjang penantian dan kesabaran yang indah, memohon pertolongan hanya dari Sang Pencipta yang mengetahui hakikat segala peristiwa. Ketika saudara-saudaranya meninggalkan Yusuf alaihissalam sendirian di dasar sumur, mereka mengira telah berhasil menyingkirkannya untuk selamanya. Namun, mereka lupa bahwa rencana Allah bekerja di atas semua rencana manusia. Kegelapan sumur itu bukanlah akhir dari kisah Yusuf, melainkan sebuah rahim transisi yang akan melahirkannya kembali ke dalam sebuah takdir yang lebih besar. Selama beberapa hari, Yusuf kecil alaihissalam bertahan di dalam sumur dengan pertolongan dan ketenangan yang dikirimkan Allah. Hingga pada suatu hari, sebuah kafilah dagang yang sedang dalam perjalanan dari Madian menuju Mesir, berhenti di dekat sumur tersebut untuk beristirahat dan mengisi persediaan air. Mereka sama sekali tidak mengetahui harta karun yang tersembunyi di dalam sumur itu. Salah seorang dari mereka, yang bertugas mengambil air, disebut Warid, menurunkan timbanya ke dalam sumur. Ketika ia menariknya kembali, ia merasa timba itu lebih berat dari biasanya. Betapa terkejutnya ia ketika yang muncul bukanlah air, melainkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan, berpegangan pada tali timba. Wajahnya bersinar laksana rembulan, memancarkan aura kebaikan meski dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan kegembiraan yang meluap, ia berseru kepada kawan-kawan. Seruannya diabadikan oleh Allah. Dan datanglah sekelompok musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira. Ini seorang anak laki-laki." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Yusuf, 19. Frasa, "Oh, kabar gembira. Ya Busira," menunjukkan betapa senangnya mereka. Mereka tidak melihatnya sebagai seorang anak yang perlu ditolong, melainkan sebagai bidah barang dagangan, yang sangat berharga. Mereka melihat keuntungan di depan mata. Mereka segera menyembunyikan Yusuf di antara barang-barang dagangan mereka, khawatir jika ada yang mengakuinya sebagai anak yang hilang atau jika harus berbagi keuntungan. Kafilah itu pun melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba di pasar Mesir yang ramai. Di sanalah mereka mengeluarkan barang dagangan istimewa mereka. Yusuf alaihissalam, sang calon nabi, putra dari nabi, dan cucu dari nabi, berdiri untuk dijual laksana seorang budak. Namun, karena mereka mendapatkannya secara cuma-cuma dan mungkin ada rasa takut karena statusnya yang tidak jelas, mereka tidak berani memasang harga tinggi. Mereka hanya ingin segera mendapatkan keuntungan dan lepas dari segala risiko. Peristiwa yang menyayat hati ini digambarkan dalam Al-Quran. Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga murah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Quran Surah Yusuf, 20. Ibnu Katsir menjelaskan frasa samanin bahsin, harga murah, dan darahima madudah, beberapa dirham yang dapat dihitung, menunjukkan betapa hinanya nilai Yusuf di mata mereka. Para ulama menyebutkan harganya hanya sekitar 20 dirham. Sebuah harga yang sangat rendah untuk seorang anak, apalagi yang memiliki paras seelok Yusuf. Mereka termasuk orang-orang yang zahidin terhadapnya, artinya mereka tidak menyadari nilai sejati dari permata yang mereka pegang. Mereka menjual seorang nabi dengan harga beberapa keping perak. Ini adalah pelajaran besar tentang bagaimana dunia seringkali salah dalam menilai. Sesuatu yang paling berharga di sisi Allah bisa jadi tampak tidak bernilai di mata manusia yang tertipu oleh materi. Di antara kerumunan di pasar itu, Allah menggerakkan hati seorang pembesar Mesir untuk membelinya. Dia bukanlah orang sembarangan. Al-Quran memberinya gelar, Al-Aziz, sebuah titel untuk pejabat tinggi negara, kemungkinan besar adalah Perdana Menteri atau Menteri Keuangan Kerajaan Mesir. Para ahli tafsir dan sejarawan menyebut namanya adalah Kitfir atau dalam tradisi lain disebut Potifar. Al-Aziz tidak melihat Yusuf sebagai budak biasa. Dengan firasat dan pandangan tajamnya, ia melihat tanda-tanda kebaikan, kecerdasan, dan potensi luar biasa pada diri Yusuf. Ia membawanya pulang ke istananya yang megah dan memberikan instruksi khusus kepada istrinya, yang dikenal dalam riwayat sebagai Zulaiha. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak." Quran Surah Yusuf, 21. Perkataan Al-Aziz ini adalah titik balik yang sangat penting.
Yusuf tidak akan diperlakukan sebagai budak yang dipekerjakan secara kasar. Ia akan diberi tempat yang mulia, matswahu, dirawat, dan dididik dengan baik. Al-Aziz melihat dua kemungkinan masa depan untuk Yusuf. Bermanfaat bagi kita, ia bisa tumbuh menjadi pemuda cerdas dan amanah yang akan sangat membantu dalam urusan rumah tangga dan kenegaraan. Kita pungut dia sebagai anak, jika ia terbukti memiliki akhlak yang sangat luhur, mereka bisa mengangkatnya sebagai anak, karena menurut beberapa riwayat, Al-Aziz dan istrinya tidak memiliki keturunan. Ini semua adalah bagian dari skenario Allah yang maha indah. Sebagaimana firman-Nya dalam lanjutan ayat tersebut. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir itu, dan agar kami ajarkan kepadanya sebagian dari takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Quran Surah Yusuf, 21. Allah menempatkan Yusuf di lingkungan istana, sebuah pusat kekuasaan dan ilmu pengetahuan Mesir saat itu. Tujuannya adalah untuk mempersiapkannya mengemban tugas yang lebih besar. Di sanalah ia akan tumbuh dari seorang anak menjadi pemuda yang matang, dan di sanalah Allah akan mulai menganugerahinya ilmu dan hikmah, termasuk kemampuan untuk menafsirkan peristiwa dan mimpi tarwil al-ahadits. Ayat ini ditutup dengan sebuah penegasan yang kuat, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Manusia hanya bisa melihat apa yang tampak di permukaan, seorang anak yang dibuang, ditemukan, lalu dijual. Namun, di balik semua itu, tangan Allah sedang bekerja, mengatur setiap detail untuk membawa hambanya menuju kemuliaan yang telah ditakdirkan. Maka, tertutuplah babak penderitaan di sumur dan terbukalah gerbang istana. Yusuf alaihissalam kini memulai fase baru dalam hidupnya, di bawah naungan salah satu orang paling berkuasa di Mesir, sebagai persiapan menuju ujian dan kemuliaan yang jauh lebih besar. Di lingkungan istana yang megah, Yusuf alaihissalam tumbuh dari seorang anak menjadi seorang pemuda yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menganugerahinya paras yang luar biasa tampan, tetapi juga hikmah dan ilmu pengetahuan yang mendalam. Pertumbuhannya ini adalah anugerah langsung dari Allah, sebagai persiapan bagi tugas-tugas besar yang menantinya. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Yusuf, 22. Namun, kesempurnaan anugerah inilah yang menjadi pedang bermata dua. Keelokan dan kemuliaan akhlaknya, yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, justru menjadi pemicu badai fitnah yang dahsyat. Istri Al-Aziz, Zulaikha, yang merawat Yusuf sejak kecil, mulai melihatnya dengan pandangan yang berbeda seiring ia tumbuh dewasa. Kekaguman berubah menjadi nafsu, dan nafsu itu berkembang menjadi obsesi yang tak terkendali. Setan membisikkan ke dalam hatinya, menghiasi perbuatan keji seolah-olah menjadi sesuatu yang indah. Hingga tibalah pada suatu hari, ketika Al-Aziz sedang tidak berada di rumah. Zulaikha melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia mempersiapkan rencananya dengan matang. Ia berdandan dengan pakaian terbaiknya, lalu mengunci seluruh pintu istana, satu persatu. Dalam Al-Quran, kata yang digunakan adalah golakat al-abwab, sebuah bentuk kata yang menunjukkan penekanan dan kesungguhan, artinya semua pintu benar-benar dikunci rapat tanpa ada jalan keluar. Ia kemudian mendatangi Yusuf alaihissalam dan tanpa ragu, ia merayunya dengan panggilan yang jelas untuk berbuat maksiat. Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, ma'adzallah, sungguh, Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Quran Surah Yusuf, 23. Respons pertama dan satu-satunya dari Yusuf adalah teriakan perlindungan, ma'adzallah. Ia segera mengingat Allah dan mengingat kebaikan tuannya, Al-Aziz, yang telah merawatnya seperti anak sendiri. Mengkhianati kepercayaan itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Nafsu Zulaikha telah mencapai puncaknya, dan Yusuf berada dalam posisi yang sangat sulit. Namun, Allah tidak membiarkan hamba pilihannya sendirian dalam ujian seberat ini. Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat bukti dari Tuhannya. Demikianlah, agar kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Quran Surah Yusuf, 24. Ayat ini sangat penting.
Yusuf pun berkehendak kepadanya, bukan berarti ia memiliki niat untuk berzina, melainkan menunjukkan adanya gejolak fitrah kemanusiaan. Namun, gejolak itu segera dipadamkan ketika ia melihat burhan Rabi'i, bukti dari Tuhannya. Para ulama tafsir, termasuk Ibnu Katsir, menjelaskan, bukti ini dalam beberapa bentuk. Sebuah visi di mana ia melihat wajah ayahnya, Nabi Yakub, menggigit jarinya sebagai tanda peringatan keras. Sebuah tulisan ayat Al-Quran atau peringatan dari Allah yang muncul di hadapannya. Suara gaib yang mengingatkannya akan hukuman bagi pezina. Apapun bentuknya, itu adalah intervensi ilahi yang menguatkan tekadnya. Seketika, Yusuf berlari sekuat tenaga menuju pintu, dan Zulaikha mengejarnya dari belakang. Dalam usahanya menahan Yusuf, ia menarik baju gamisnya hingga koyak di bagian belakang. Tepat saat Yusuf berhasil membuka pintu, Al-Aziz, sang suami, muncul di hadapan mereka. Tertangkap basah, Zulaikha dengan licik segera memutarbalikkan fakta. Ia melemparkan tuduhan keji kepada Yusuf untuk menyelamatkan dirinya. Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan bagi orang yang berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Quran Surah Yusuf, 25. Yusuf membela diri dan menyatakan kebenarannya. Di tengah situasi yang tegang ini, Allah menghadirkan seorang saksi yang bijaksana. Menurut riwayat, saksi ini adalah kerabat dari pihak Zulaikha sendiri, ada pula yang menyebut ia adalah bayi yang bisa berbicara. Saksi ini memberikan sebuah metode pembuktian yang sangat logis dan cerdas. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia, Yusuf, termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia, Yusuf, termasuk orang yang benar. Quran Surah Yusuf, 26-27. Ketika Al-Aziz memeriksa baju itu dan mendapati koyaknya ada di bagian belakang, ia sadar sepenuhnya bahwa istrinya lah yang bersalah dan Yusuf berada di pihak yang benar. Namun, demi menjaga kehormatan dan status sosialnya, ia tidak mengambil tindakan tegas. Ia hanya berkata kepada istrinya untuk memohon ampun dan kepada Yusuf untuk melupakan kejadian itu. Berita tentang skandal di Istana Al-Aziz menyebar dengan cepat di kalangan para wanita bangsawan Mesir. Mereka mencibir Zulaikha karena jatuh cinta pada budaknya sendiri. Merasa terhina, Zulaikha merencanakan sebuah perjamuan untuk membungkam mereka dan membuktikan alasannya. Ia mengundang para wanita itu, menyediakan tempat duduk yang nyaman, dan memberikan masing-masing dari mereka sebilah pisau untuk memotong buah. Ketika mereka semua sedang sibuk dengan pisau dan buah di tangan mereka, Zulaikha memerintahkan Yusuf untuk keluar dan menampilkan diri. Maka ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepadanya karena keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Quran Surah Yusuf, 31. Mereka begitu terpesona oleh ketampanan Yusuf hingga tidak sadar telah mengiris jari jemari mereka sendiri. Melihat reaksi mereka, Zulaikha dengan angkuh berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencelaku. Aku memang telah menggodanya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang kuperintahkan, dia pasti akan dipenjarakan dan termasuk orang yang hina." Kini, Yusuf berada di persimpangan yang paling sulit. Ancaman tidak lagi datang dari satu wanita, tetapi dari seluruh wanita bangsawan yang kini juga mulai menggodanya. Dalam keputusasaan yang memuncak, ia mengangkat tangannya dan memanjatkan salah satu doa paling tulus dalam Al-Quran. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang yang bodoh." Quran Surah Yusuf, 33. Ia lebih memilih sempitnya sel penjara daripada luasnya istana yang penuh maksiat. Ia sadar akan kelemahan dirinya sebagai manusia dan memohon perlindungan total hanya dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Al-Aziz dan para pembesar lainnya, meskipun telah melihat semua bukti kebenaran Yusuf min ba'di maraul ayat, demi membungkam skandal dan menjaga citra mereka sepakat pada solusi yang paling tidak adil, memenjarakan Yusuf.
Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Quran Surah Yusuf, 35. Maka, dibukalah pintu penjara bagi Yusuf alaihissalam. Bagi dunia, ini adalah puncak dari ketidakadilan. Namun bagi Yusuf, ini adalah jawaban atas doanya. Pintu penjara itu adalah pintu keselamatan yang Allah bukakan untuknya, untuk melindunginya dari fitnah dunia wanita yang lebih berbahaya, dan untuk membawanya ke fase selanjutnya dalam rencananya yang maha agung. Bagi orang biasa, penjara adalah akhir dari kebebasan dan kehormatan. Namun bagi Nabi Yusuf alaihissalam, ia adalah arena baru untuk membuktikan keluhuran akhlaknya dan menjalankan misi utamanya, berdakwah di jalan Allah. Ia tidak meratapi nasibnya, melainkan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Sikap Yusuf yang sabar, jujur, amanah, dan suka menolong sesama narapidana dengan cepat membuatnya dikenal dan dihormati. Ia menjadi rujukan dan sumber ketenangan bagi para penghuni penjara. Mereka menjulukinya sebagai salah seorang muhsinin, orang yang berbuat kebaikan. Status inilah yang menarik perhatian dua orang pemuda yang masuk penjara bersamanya. Kedua pemuda ini adalah pegawai istana. Seorang adalah kepala pemberi minum pembuat anggur, bagi raja, dan seorang lagi adalah kepala pembuat roti. Suatu malam, keduanya mengalami mimpi yang menggelisahkan dan mendatangi Yusuf untuk meminta tafsirnya. Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur," dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung." Keduanya berkata, "Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang berbuat baik." Quran Surah Yusuf, 36. Perhatikan, mereka datang kepada Yusuf bukan hanya karena penasaran, tetapi karena mereka melihatnya sebagai seorang muhsinin. Akhlak mulia adalah pembuka pintu dakwah yang paling efektif. Disinilah kecerdasan kenabian Yusuf alaihissalam bersinar. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Ia melihat sebuah kesempatan emas untuk menanamkan benih tauhid di dalam hati yang sedang resah dan butuh pertolongan. Ia menggunakan metode dakwah yang sangat sistematis. Pertama, membangun kredibilitas. Ia meyakinkan mereka bahwa kemampuannya menafsirkan mimpi bukanlah ilmu sihir atau tebakan, melainkan ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah. Dia, Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu sebagai rezeki, aku dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku." Quran Surah Yusuf, 37. Kedua, menegaskan jati diri tauhid. Ia langsung mendeklarasikan akidahnya, yaitu meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan akhirat, dan mengikuti agama leluhurnya yang mulia, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Ketiga, mengajukan pertanyaan logis. Ia menantang logika syirik mereka dengan sebuah pertanyaan retoris yang kuat. Petik 2.1. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Quran Surah Yusuf, 39. Keempat, menjelaskan hakikat syirik dan tauhid. Ia menjelaskan bahwa semua sesembahan selain Allah hanyalah nama-nama kosong tanpa kekuatan yang mereka ada-adakan sendiri. Hukum dan kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah. Setelah menyampaikan fondasi iman yang paling penting inilah, barulah ia memenuhi janji untuk menafsirkan mimpi mereka. Wahai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu, dia akan menuangkan anggur untuk tuannya kembali menjadi pelayan raja, sedangkan yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung akan memakan sebagian kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu tanyakan itu. Quran Surah Yusuf, 41. Sebagai bentuk ikhtiar manusiawi, Yusuf berpesan kepada pemuda yang ia tahu akan selamat, si pelayan raja, untuk mengingat dan menyebutkan perkaranya di hadapan raja. Dan dia, Yusuf, berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Sebutkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menyebutkannya kepada tuannya. Karena itu, dia, Yusuf, tetap dalam penjara selama beberapa tahun. Quran Surah Yusuf, 42. Namun, Allah punya rencana lain. Setan membuat pelayan itu lupa akan pesannya. Hikmahnya, Allah tidak ingin Yusuf bebas karena belas kasihan manusia, melainkan karena sebuah peristiwa besar yang akan mengangkat derajatnya secara terhormat.
Yusuf pun harus mendekam di penjara selama bitasinin, beberapa tahun, yang menurut para ahli tafsir berkisar antara 3 hingga 9 tahun. Ini adalah ujian kesabaran yang lebih panjang, bahkan setelah kebenaran ilmunya terbukti. Bertahun-tahun berlalu, Yusuf alaihissalam tetap sabar di dalam penjara. Hingga pada suatu malam, sang Raja Mesir sendiri, yang berbeda dari Al-Aziz, mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh dan mengganggu pikirannya. Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering. Wahai para pemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Quran Surah Yusuf, 43. Mimpi ini menyebabkan kegemparan di seluruh istana. Raja memanggil semua penasihat, ahli sihir, dan orang-orang pintarnya. Namun, tidak ada satupun yang mampu memberikan jawaban. Mereka hanya bisa berkata bahwa itu hanyalah adgot suahlam, mimpi-mimpi kosong yang tidak memiliki arti. Di tengah kebingungan dan keputusasaan istana inilah, takdir Allah bekerja. Si pelayan raja, yang telah bebas dan kembali bekerja di istana, tiba-tiba teringat akan seorang pemuda jenius dan saleh yang pernah ia temui di penjara bertahun-tahun lalu. Ingatan yang telah ditutupi setan selama ini, kini dibukakan oleh Allah di saat yang paling tepat. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Quran Surah Yusuf, 45. Dengan izin raja, ia segera bergegas menuju penjara. Ia tidak lagi memanggil Yusuf sekadar dengan namanya, tetapi dengan gelar kehormatan yang menunjukkan pengakuannya. Setelah sampai, dia berkata, Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya as-Siddiq, terangkanlah kepada kami. Quran Surah Yusuf, 46. Kunci yang telah lama hilang kini telah ditemukan. Permohonan dari istana ini adalah awal dari pembebasan Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi sang raja menjadi wasilah perantara dari Allah untuk membuka pintu penjara, bukan hanya untuk membebaskan fisiknya, tetapi untuk menampilkan keilmuan, kebijaksanaan, dan keamanahannya kepada seluruh negeri Mesir. Panggung yang lebih besar telah menantinya. Masa paceklik yang diramalkan Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar terjadi, dampaknya terasa hingga ke negeri Kanan. Kehabisan bahan makanan, Nabi Yakub alaihissalam tidak punya pilihan selain mengutus putra-putranya untuk membeli gandum dari Mesir, negeri yang terkenal memiliki menteri yang adil dan dermawan. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan untuk mencari sesuap nasi ini adalah perjalanan menuju takdir mereka sendiri. 10 orang putra Yakub tiba di Mesir. Ketika mereka menghadap sang menteri Al-Aziz, Nabi Yusuf alaihissalam segera mengenali mereka, namun mereka sama sekali tidak mengenalinya. Yusuf melayani mereka dengan baik, namun ia menjalankan sebuah siasat yang diilhamkan Allah untuk menguji mereka dan untuk mendatangkan adik kandungnya, Bunyamin. Ia menuduh mereka sebagai mata-mata, dan sebagai jaminan bahwa mereka orang baik-baik, ia memerintahkan mereka untuk membawa serta saudara mereka yang dari ayah mereka pada kedatangan berikutnya. Setelah melalui perdebatan sengit dan mengambil sumpah yang sangat teguh dari putra-putranya, Nabi Yakub dengan berat hati mengizinkan Bunyamin ikut. Pada perjalanan kedua ini, Nabi Yusuf menyambut mereka dengan hangat dan menjamu Bunyamin secara khusus. Namun, ketika mereka akan pulang, Yusuf menjalankan siasat kedua, ia memerintahkan agar piala minum milik raja dimasukkan secara diam-diam ke dalam karung gandum milik Bunyamin. Tak lama setelah mereka berangkat, mereka dikejar dan dituduh mencuri. Setelah digeledah, piala itu pun ditemukan di karung Bunyamin. Sesuai hukum yang mereka sepakati, pencuri harus ditahan dan dijadikan hamba. Para saudara itu memohon, menangis, dan menawarkan diri mereka sebagai ganti, mengingatkan sang menteri akan ayah mereka yang sudah sangat tua dan akan sangat berduka. Namun, Yusuf berpegang teguh pada aturan. Saudara tertua, Rauh bin Ruben, merasa sangat malu dan gagal. Ia memutuskan untuk tidak kembali ke Kanan karena telah melanggar sumpahnya kepada sang ayah. Sisanya kembali dengan membawa berita yang lebih buruk dari berita kehilangan Yusuf puluhan tahun silam. Ketika para putra itu tiba di hadapan ayah mereka dan menceritakan bahwa Bunyamin ditahan karena mencuri, dunia Nabi Yakub seakan runtuh untuk kedua kalinya. Kesedihan atas kehilangan Yusuf yang belum pernah padam, kini ditimpa lagi dengan kehilangan Bunyamin.
Kesedihannya begitu mendalam, ia terus menangis hingga kedua matanya memutih dan menjadi buta. Inilah puncak ujian bagi seorang hamba dan seorang nabi. Di tengah kondisinya yang paling lemah, tua, buta, dan kehilangan dua putra yang paling ia cintai, justru disinilah kualitas imannya yang luar biasa bersinar paling terang. Anak-anaknya yang lain, melihat kesedihannya yang tak berkesudahan, mulai cemas. Maka ketika mereka berputus asa darinya, Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding. Berkata yang tertua di antara mereka, "Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami. Sesungguhnya anakmu telah mencuri." Quran Surah Yusuf, 80-81. Mendengar berita itu, Nabi Yakub berpaling dari mereka. Kesedihannya ia tumpahkan, bukan kepada manusia, melainkan langsung kepada Allah. Dan dia, Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya, seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf," dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya. Quran Surah Yusuf, 84. Inilah sabrun jamil, kesabaran yang indah, dalam bentuknya yang paling puncak. Ia tidak menyalahkan takdir, tidak memarahi anak-anaknya, ia hanya mengadu kepada satu-satunya Zat yang Maha Mendengar. Dia, Yakub menjawab, "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Yusuf, 86. Kalimat, "dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui," adalah kunci. Ibnu Katsir menjelaskan, Nabi Yakub memiliki keyakinan kenabian bahwa Yusuf masih hidup dan mimpi Yusuf tentang bintang, matahari, dan bulan yang bersujud pasti akan menjadi kenyataan. Karena keyakinan inilah, di tengah badai kesedihan yang paling dahsyat, ia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Justru, ia memerintahkan putra-putranya untuk kembali berusaha. "Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." Quran Surah Yusuf, 87. Untuk ketiga kalinya, para saudara itu melakukan perjalanan ke Mesir. Kali ini, mereka datang dalam keadaan yang paling hina, kehabisan bekal, putus asa, dan diliputi rasa bersalah. Mereka tidak lagi datang untuk membeli, melainkan untuk memohon belas kasihan. Maka ketika mereka masuk menemuinya, Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah takaran untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah." Quran Surah Yusuf, 88. Melihat kehancuran dan kerendahan hati mereka yang total, hati Nabi Yusuf alaihi salam luluh. Ia merasa inilah saat yang tepat, yang telah ditentukan Allah, untuk menyingkap tabir rahasia. Ia bertanya dengan sebuah pertanyaan yang langsung menghantam kesadaran mereka. Dia, Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu masih bodoh?" Mereka berkata, "Apakah engkau ini benar-benar Yusuf?" Dia, Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku." Quran Surah Yusuf, 89-90. Dunia seakan berhenti berputar bagi mereka. Sosok menteri yang agung di hadapan mereka adalah adik kecil yang pernah mereka lemparkan ke dalam sumur. Namun, Yusuf tidak memberi mereka waktu untuk terlarut dalam rasa malu. Ia langsung memaafkan mereka dan mengatribusikan semua kejadian pada rencana Allah. Kemudian, ia memberikan solusi untuk penderitaan sang ayah. "Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku." Quran Surah Yusuf, 93. Baju ini bukan baju sembarangan. Jika baju pertama adalah simbol kebohongan mereka yang berlumur darah palsu, maka baju kedua ini adalah simbol kebenaran dan keajaiban dari Allah. Sebuah keajaiban, karamah, terjadi. Saat kafilah itu baru saja keluar dari perbatasan Mesir, ratusan kilometer jauhnya di kanan, Nabi Yakub alaihissalam, yang buta dan tua, tiba-tiba merasakan sesuatu yang telah hilang selama puluhan tahun. Dan ketika kafilah itu telah keluar dari Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal." Quran Surah Yusuf, 94. Orang-orang di sekelilingnya menganggapnya sudah pikun. Bagaimana mungkin ia bisa mencium aroma dari jarak sejauh itu? Namun,
Itu adalah aroma kebenaran, aroma surga yang melekat pada baju Yusuf, yang dikirimkan oleh angin atas perintah Allah sebagai kabar gembira pendahuluan. Dan benar saja, tak lama kemudian, pembawa kabar gembira, menurut riwayat adalah Yahuza, yang paling merasa bersalah tiba. Ia tidak membuang waktu. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub, lalu dia kembali dapat melihat. Dia, Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Quran Surah Yusuf, 96. Seketika, penglihatan Nabi Yakub alaihi salam pulih sepenuhnya. Kegelapan fisik yang disebabkan oleh kesedihan sirna oleh cahaya kebenaran yang datang dari putranya. Malam panjang penantian yang berlangsung puluhan tahun akhirnya berakhir. Kesabarannya yang indah, sabrun jamil, telah berbuah manis. Iman dan keyakinannya kepada janji Allah terbukti benar di hadapan semua orang. Kini, yang tersisa hanyalah satu babak terakhir, pertemuan kembali seluruh keluarga dalam sebuah reuni agung yang akan menggenapkan mimpi masa kecil Nabi Yusuf alaihi salam. Al-Quran mengakhiri peran Zulaikha pada momen pengakuannya di hadapan raja dan para wanita bangsawan, di mana ia menyatakan, "Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar." Quran Surah Yusuf, 51. Setelah itu, Al-Quran fokus pada kisah pertemuan Yusuf dengan keluarganya. Adapun riwayat-riwayat populer melanjutkan kisah Zulaikha sebagai berikut. Setelah suaminya, Al-Aziz Kitfir, meninggal dunia, kehidupan Zulaikha berubah drastis. Kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan yang pernah ia miliki sirna. Ia jatuh miskin dan hidup dalam kesengsaraan. Penyesalannya yang mendalam atas perbuatannya terhadap Yusuf, ditambah dengan kesedihan dan berlalunya waktu, menggerogoti kecantikan dan kesehatannya. Dikisahkan bahwa Zulaikha menjadi seorang wanita tua, tubuhnya bungkuk, rambutnya memutih, dan matanya menjadi buta karena terlalu banyak menangisi dosa-dosanya di masa lalu. Ia mendirikan sebuah gubuk kecil di pinggir jalan yang biasa dilewati oleh iring-iringan agung Nabi Yusuf alaihi salam, yang kini telah menjadi penguasa Mesir yang ditaati. Satu-satunya harapannya adalah agar bisa melihat atau sekadar merasakan kehadiran Yusuf, sang Nabi Allah yang pernah ia zalimi. Pada suatu hari, seperti biasa, rombongan besar Nabi Yusuf alaihi salam lewat. Rakyat berbaris di tepi jalan untuk menyambut dan menghormati pemimpin mereka yang adil dan bijaksana. Ketika Zulaikha merasakan iring-iringan itu mendekat, ia mengumpulkan sisa tenaganya dan berseru dengan suara yang parau. "Maha suci Allah, yang telah menjadikan para raja sebagai hamba karena maksiat, dan menjadikan para hamba sebagai raja karena ketaatan." Nabi Yusuf alaihi salam mendengar seruan yang penuh makna itu. Suara itu terasa tidak asing baginya. Ia memerintahkan rombongannya untuk berhenti dan meminta agar pemilik suara itu dibawa ke hadapannya. Para pengawal pun membawa wanita tua yang buta dan renta itu. Nabi Yusuf menatapnya dengan saksama, dan meskipun penampilannya telah berubah total, ia mengenalinya. "Engkaukah Zulaikha?" tanya Yusuf dengan lembut. "Benar," jawab wanita tua itu. Nabi Yusuf bertanya tentang keadaannya, tentang kecantikan dan kemewahan yang dulu pernah dimilikinya. Zulaikha menceritakan bagaimana semua itu telah sirna setelah ia durhaka kepada Allah dan berbuat zalim kepada utusannya. Ia mengungkapkan penyesalannya yang tulus dan imannya yang kini hanya tertuju kepada Tuhannya Yusuf, Allah yang Maha Esa. Melihat ketulusan taubat Zulaikha yang kini telah menjadi seorang mukminah sejati, hati Nabi Yusuf alaihi salam tergerak oleh belas kasihan. Sebagai seorang nabi, ia kemudian menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa Zulaikha, mengembalikan penglihatannya, dan mengembalikan masa mudanya. Dengan izin Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, doa seorang nabi pun terkabul. Seketika, keajaiban terjadi di hadapan semua orang. Wajah Zulaikha yang keriput kembali kencang dan bersinar. Tubuhnya yang bungkuk kembali tegap. Rambutnya yang memutih kembali hitam legam. Dan yang terpenting, matanya yang buta kembali bisa melihat dengan jelas. Diriwayatkan bahwa ia kembali muda dan bahkan lebih cantik daripada masa jayanya dahulu. Setelah keajaiban tersebut, sebagai bentuk pemuliaan terhadap seorang wanita yang telah bertaubat dengan sebenar-benarnya, Nabi Yusuf alaihi salam menikahinya. Pernikahan ini menjadi simbol penebusan dan pengampunan yang sempurna. Cinta Zulaikha yang dahulu didasari oleh nafsu dan syahwat, kini telah berubah menjadi cinta suci yang didasari oleh iman kepada Allah.
Dalam beberapa versi riwayat ini, ditambahkan sebuah detail yang menakjubkan. Ketika Nabi Yusuf menikahi Zulaikha, ia mendapatinya masih dalam keadaan perawan. Hal ini menjadi bukti tambahan bahwa selama pernikahannya dengan Al-Aziz, yang konon dikisahkan impoten, Allah telah menjaga Zulaikha, seolah-olah memang mempersiapkannya untuk menjadi istri yang halal bagi Nabi Yusuf di kemudian hari. Dari pernikahan ini, dikisahkan mereka dikaruniai beberapa orang anak, melanjutkan keturunan kenabian.